Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Forum. Saya telah tergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Dr. Nadia. Dan kemudian ada epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Selamat malam, Dr. Yunis. Selamat malam. Ya, Dr. Yunis, saya ingin punya proyeksi Anda atau bayangan Anda ya. Apakah PPKM yang berlaku sekarang memang sudah tepat dan apa yang perlu dievaluasi, dan proyeksi kalau memang ini mencapai skenario yang katakanlah terburuk ya, ada Pak Luhut sudah mengatakan 40.000, bahkan sudah membayangkan kalau 70.000 sehari. Ini gimana Anda lihat itu? Jadi kondisi masalah penyakit COVID di Indonesia menurut saya sudah taraf yang krisis begitu. Krisis. Baik prevalensinya di masyarakat maupun dengan varian baru itu tambah buruk begitu. Jadi di RW saya saja ada 8 orang yang terkapar karena COVID, 2 pakai oksigen. Di RW sebelah 10 kasus, 2 pakai oksigen. Jadi bayangkan bahwa masyarakat banyak yang tidak mendapat pelayanan kesehatan sekarang ini. Jadi kasus yang begitu tinggi di masyarakat, pelayanan yang begitu kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian program penanggulangan yang menurut saya terbata-bata ya, tetatif, semua di semua negara begini begitu. Tapi evaluasi Anda apa, Dr. Yunis? Dr. Yunis, evaluasi terhadap PPKM daruratnya seperti apa? Ya, jadi PPKM darurat memang harus dilakukan. Saya sudah minta sebulan yang lalu, tapi memang belum dilakukan. PPKM darurat itu menurut saya terlambat, tapi ya sudahlah, kita tidak bicarakan terlambat. Mari kita bicarakan ke depannya. Jadi sekarang PPKM darurat sampai tanggal 20. Nah, menurut saya indikator-indikator yang harus dilakukan oleh PPKM darurat adalah ada 3 kelompok indikator. Indikator penyakitnya, kematian dan kesakitannya. Indikator programnya yaitu program-program penanggulangan COVID. Kemudian indikator masyarakatnya, yaitu kepatuhan masyarakat dalam memakai masker dan kerumunan, melakukan kerumunan. Jadi dalam PPKM darurat ini dipaksa semua orang tidak melakukan kerumunan. Harusnya menurut saya setelah PPKM darurat ini dibuat peraturannya, baik itu oleh Perda maupun oleh peraturan pemerintah. Jadi harus dibuat dengan denda yang cukup tinggi. Kalau tidak pakai masker itu mungkin 3 juta seperti di Singapura. Kemudian kalau berkerumun lebih dari 4, kalau di Jakarta lebih dari 5, didenda jangan 250.000, didenda sebesar-besarnya. Karena sekarang ini sudah masalahnya sudah banyak masyarakat yang sakit begitu. Jadi ke depan akan bertambah banyak. Oke, baik, Dr. Nadia. Jadi hari ini kan 34.000 ya terkonfirmasi positif, dan ada proyeksi bahwa akan 40.000, akan 60.000. Apakah kemudian layanan kesehatan masih sanggup menangani itu semua? Langkah-langkah darurat apa yang dipersiapkan oleh pemerintah? Ya, jadi untuk penanganan yang terjadi saat ini, selain tentunya di hilir penyiapan untuk sarana prasarana, kita juga tetap harus melakukan intervensi di hulu. Tadi seperti disampaikan oleh 3 gubernur yang pada segmen sebelumnya, ini semua mengatakan bahwa jangan kita hanya menampung airnya saja, tapi justru kebocorannya di atas itulah yang diperbaiki. Nah, inilah artinya kita lebih agresif bagaimana kemudian kita membuat indikator dalam menilai level situasi kondisi pandemi ya. Jadi kita melihat bagaimana tingkat transmisi, kemudian bagaimana kemudian dilihat situasi yang lain terkait tentang testing, tracing, dan tentunya pengobatan dan kematian ya. Nah, ini yang kita kejar. Artinya mengapa kemudian kita sangat memungkinkan sekali kasus ini akan bertambah ya, mengingat bahwa kita menargetkan 324.000 testing harus dilakukan di masa PPKM darurat untuk seluruh kabupaten kota, di mana saat ini baru 124.000. Nah, tujuannya adalah tentunya semakin dini, tadi kita sampaikan, semakin bisa kita intervensi dan pada akhirnya tidak akan jatuh ke gejala yang berat atau parah, dan pada akhirnya tidak akan membebankan pelayanan kesehatan yang saat ini memang kami akui sangat sudah overload ya. Artinya kecepatan
penambahan pasien yang datang pada waktu bersamaan dengan kondisi yang berat, itu juga akan sangat sulit untuk tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menanganinya. Dokter Nadia, pertanyaan saya adalah ketika ini ledakan terus terjadi, skenario 60.000, 70.000 akan ditembus, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh rumah sakit, dan juga oleh pemerintah pusat kalau memang proyeksi-proyeksi atau perkiraan-perkiraan itu kemudian terjadi? Ya, kalau kasus ini kita temukan lebih banyak pada kasus yang sifatnya tanpa gejala ataupun gejala ringan, tentunya kita bisa melakukan isolasi ya. Ini tentunya akan lebih mudah untuk pasienkes. Dua, kita ketahui bahwa isolasi bisa dilakukan mandiri atau kita memperbanyak isolasi yang sifatnya terpusat. Dan kita sudah mempunyai sistem selain sistem yang saat ini yang kita sampaikan itu adalah bagaimana puskesmas bekerja sama dengan satgas ataupun bersama dengan kecamatan dan kelurahan untuk kemudian membantu mendistribusikan obat. Ini yang pertama, dan melakukan pengawasan. Kalau nanti terjadi perburukan, segera didorong untuk ke fasienkes secepat mungkin supaya juga tidak sudah sangat kritis baru sudah mendekati. Nah, yang kedua yang pasti kalau memang kondisi ini sangat parah, kita harus mendorong semua rumah sakit itu dikonversikan menangani kasus COVID-19. Tidak ada lagi alasan saat ini mungkin masih ada sebagian besar rumah sakit yang belum menangani COVID-19. Oke, baik. Saya balik ke Dr. Yunis. Jadi saran Anda apa ya kalau memang kondisi itu betul-betul krisis yang tidak kita harapkan terjadi? Apa saran konkret yang Anda sarankan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah? Menurut saya sekarang sudah krisis begitu di Pulau Jawa dan di Bali begitu. Pelayanan kesehatan darurat harus dilakukan. Kalau tidak masyarakat dibiarkan mati di rumahnya masing-masing. Jadi di RW saya sudah 10 orang. Jadi di RW lain saya yakin ada kasusnya. Apa persis yang harus dilakukan oleh pemerintah, Dr. Yunis? Ya, jadi pemerintah harus memberikan pelayanan darurat demi rakyatnya. Di setiap kelurahan harus dibuka rumah sakit lapangan. Mau itu bala rakyat, mau itu tenda. Menurut saya tugas pemerintah harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Jadi menurut saya tidak ada kata tidak begitu. Jadi bagaimana merekrut tenaganya harus dihitung, harus dipetakan. Sekarang pemerintah sudah punya petanya. Kabupaten semua sudah punya petanya. Baik yang itu tes PCR maupun yang tes antigen. Sekarang menurut saya peta kasus COVID di rumah harus sudah dipetakan. Kalau tidak itu kegagalan perang. Jadi kegagalan melawan pandemi ini. Menurut saya sudah ada pedanya, memberikan pelayanan darurat, kemudian kita berperang. Sekarang pemerintah ini sudah kalah begitu. Menurut baik, saya, ya. Pemerintah sudah kalah, mudah-mudahan tidak jadi kalah, Dr. Yunis. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Dr. Nadia, terima kasih telah bergabung. Pandemi menguji eksistensi negara bangsa. Indonesia adalah bangsa besar dan punya modal sosial besar. Saatnya bergotong royong, membantu sesama, membantu negeri di masa-masa sulit. Urusan kemanusiaan tidak kenal batas teritori. Mari berkolaborasi menanggulangi pandemi. Demikian Satu Meja The Forum, patuhi PPKM darurat, jangan lupa memakai masker, hindari kerumunan, tetap upayakan berada di rumah, dan jangan lupa ikut vaksin. Selamat malam dan terima kasih.